The Strongest System. Babak 941, Tairitian. Tuan kelelawar tua sudah mati. Jantung Tuan tua Guntur berdetak kencang saat menerima omen terakhir Tuan kelelawar tua. Tidak kusangka Tuan kelelawar tua akan mati. Ini adalah sesuatu yang mustahil di matanya. Mereka adalah aliansi. Meskipun kematian Tuan kelelawar tua mungkin tidak memberikan banyak dampak emosional pada makhluk terkuat lainnya, hal ini berarti penurunan besar dalam kekuatan aliansi mereka. Tanpa ragu-ragu, Tuan tua Guntur segera melakukan perjalanan ke dunia kelelawar. Namun yang mengejutkannya, dunia kelelawar telah hilang. Ini benar-benar kekacauan yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, Lin Fan lah yang merasa seperti sedang berada dalam kekacauan. Peristiwa yang memberikan pukulan telak bagi Lin Fan adalah bahwa Sage Agung telah pergi dengan berdarah-darah. Lin Fan bahkan sudah memikirkan semua rencananya. Namun, Sage Agung tidak mengikuti rencana itu sama sekali. Ini adalah sesuatu yang membuatnya merasa tidak berdaya. Sage Agung, apakah kamu benar-benar akan pergi? Lin Fan bertanya dengan sedikit enggan. Jika orang ini benar-benar pergi, apa yang harus dia lakukan? Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa pergi mencari beberapa makhluk terpencil yang sangat kuat jika Sage Agung ikut bersamanya. Tapi sekarang Sage Agung ingin pergi, Lin Fan bisa merasakan bolanya sakit. Sekarang makhluk-makhluk yang paling kuat ini telah benar-benar bertindak berlebihan dalam penindasan. Aku akan pergi mencari perangkat dewa yang paling pantang menyerah yang aku tinggalkan tersebar di berbagai dunia. Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak akan menjadi seperti itu, menggunakannya selama sisa hidupku. Tapi, tak disangka orang-orang ini berani menyinggung ras monyet. Ini adalah pembalasan yang aku pasti harus membuat mereka membayar harganya. Wajah Sage Agung tampak tegas saat dia menyembunyikan amarah yang membara di bawah matanya. Ketika Sage Agung sudah mengatakan hal seperti itu, apalagi yang bisa dikatakan Lin Fan. Setelah kepergian Sage Agung, Lin Fan menyeka matanya dengan sedikit kesedihan. Ini dia petarung supernya. Saat ini, Lin Fan mengeluarkan Ciki. Ciki, yang telah lama bertahan di surga, tentu saja marah. Saat dia keluar, dia melebarkan sayapnya dan mematuk jari kaki Lin Fan. Kak, kamu hanya memikirkan Cikimu ketika tidak ada orang lain yang menemanimu. Ini terlalu menjengkelkan. Ciki melemparkan kepala ayamnya ke samping dan berkomentar dengan gusar. Hehe, Lin Fan hanya bisa tertawa canggung. Lagi pula, kata-kata Ciki tepat sasaran. Dia kemudian meraih Ciki dan meletakkannya di bahunya. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Sudah waktunya kita berangkat. Lin Fan belum memikirkan kemana dia harus pergi saat ini. Namun, mengingat situasi saat ini, yang terbaik adalah mengambil langkah demi langkah. Hal terpenting adalah meningkatkan kekuatan seseorang. Meningkatkan kekuatannya adalah satu-satunya cara dia bisa terus bertarung dengan makhluk terkuat hingga saat-saat terakhir. Bahkan Lin Fan merasa sedikit takut atas kata-kata Dewa Iblis Pangu. Ini adalah era terakhir. Jika mereka tidak bisa melampauinya, mereka akan mati begitu saja. Bagaimana Lin Fan bisa menanggung nasib seperti itu? Mereka semua adalah orang-orang yang telah hidup di era yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Namun, ayahmu di sini baru hidup beberapa tahun. Jika dia benar-benar mati, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Lin Fan melompati banyak dunia. Tapi saat ini, Ciki mulai bersemangat. Kak, aku bisa merasakan aura ayam besar. Lin Fan tercengang. Bukankah Chicken Big itu anak Ciki yang kaya raya dan flamboyan? Tapi, ada yang tidak beres. Chicken Big seharusnya berakhir di balapan Colossal Dragon. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Kamu tidak berhalusinasi, kan? Bagaimana mungkin dia bisa ada di sini? Lin Fan bertanya. Cikimu pasti tidak akan salah sangka. Dia ada di sini, tepat di depan. Ciki mengibaskan sayapnya tinggi-tinggi dan berteriak. Lin Fan mengangkat bahunya sebelum menyelam ke dalam kehampaan. Dia harus melihat apakah ini nyata atau tidak. Dalam satu tarikan napas, dia menempuh jarak 10.000 mil. Saat ini, di dalam sepetak hutan, ayam besar emas yang bersinar merasa marah saat ini. Dengan ceker ayam kecil miliknya, dia menginjak ke bawah saat mata ayam kecil itu menatap tajam ke beberapa sosok di depannya dengan aura sombong. Seolah-olah dia bisa mempercepat kehidupan mereka kapan saja sekarang. Chicken Big tidak menyangka akan ada beberapa orang yang berani mempermalukannya. Ini sungguh terkutuk. Berdiri di depan Chicken Big, beberapa pria dan wanita memandangnya dengan ekspresi tinggi dan perkasa. Bibir mereka melengkung dengan jijik. Huhwe, ras campuran kecil yang bahkan tidak bisa berubah bentuk. Namun, kalian berpikir untuk membentuk parti bersama kami untuk ekspedisi. Tahu tempat kalian. Seorang pria dengan tingkat kultivasi surgawi tingkat 8 tampak jijik. Melihat ayam besar yang mencolok itu, dia berbicara dengan nada mengejek. Kakako, kalian keterlaluan. Chicken Big sekarang marah karena matanya dimuntahkan api. Seolah-olah dia benar-benar ingin menjalani hidup mereka saat ini. Oh, bagaimana sekarang? Apakah kamu ingin berkelahi? Hanya dengan dua makhluk kecil sepertimu yang tidak bisa berubah bentuk. Pria itu bertanya dengan nada meremehkan. Mendengarnya, semua orang di sampingnya mulai tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, semuanya terdengar sangat menggelikan. Kelompok mereka datang ke sini untuk menjelajah, dan bersiap untuk memeriksa tempat rahasia. Tapi, tak kusangka dua orang aneh ini akan muncul. Dan saat mereka angkat bicara,
muncul keinginan untuk membentuk parti untuk membersihkan tempat rahasia bersama-sama. Adapun orang-orang ini, mereka tentu saja tidak bisa diganggu dengan dua orang sialan ini yang bahkan tidak bisa berubah bentuk. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengejek dan mempermalukan mereka. Aku akan membuatnya bersama kamu. Chicken Big tidak tahan lagi. Aksesori emas di tubuhnya berdentang saat dia melebarkan sayapnya, bertekad untuk memberi pelajaran pada orang-orang ini. Namun saat ini, seekor anjing putih kecil yang berdiri di samping Chicken Big membuka kedua kakinya dan menahan punggung Chicken Big. Dia kemudian melemparkan kepala anjingnya dan menatap beberapa orang di depannya dengan mata anjing hitamnya. Kakak ayam, tenanglah. Jangan kurang ajar sekarang. Anjing putih kecil ini juga merupakan ras campuran yang hanya bisa berbicara dan tidak bisa berubah bentuk. Ketika dia bertemu Chicken Big, sepertinya mereka adalah roh yang sama karena mereka segera menjalin persahabatan yang erat. Terhadap beberapa orang sebelum dia, anjing putih kecil itu dapat merasakan bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Jika mereka menyerang, kemungkinan besar mereka akan terpanggang oleh pihak lain. Adik anjing, beri jalan. Tidak mungkin aku bisa tenang. Ayam besar berteriak dengan marah. Hahaha, lihat dua sampah ini. Lucu sekali. Pria itu tertawa. Ayo pergi. Siapa yang tahu apa sebenarnya kedua makhluk ini? Tak disangka mereka bahkan bisa berbicara dalam bahasa manusia. Salah satu wanita tertawa. Saya tetap menyarankan agar kita memanggang dan memakannya. Kata seorang pria berotot. Adik anjing, lepaskan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. CUCK. Saat ini, Chicken Big sangat marah. Saat dia membalikkan kedua cakar kecilnya, sesosok tubuh menakutkan muncul ke arah beberapa orang di depan. Kemarahan ayam besar. Chicken Big berteriak dan membuka paruhnya saat kobaran api keluar. Kakak ayam, biarkan aku membantumu. Guk-guk. Anjing putih kecil itu menggonggong ketika keempat kakinya menggaruk tanah. Persetan dengan surga, persetan dengan bumi, persetan dengan udara. Beberapa pria dan wanita sejenak terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Seolah-olah mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menyerang. Tidak bagus. Anjing ras campuran putih itu bisa mengubah ruang dan waktu. Salah satu pria itu menebas anjing putih itu dengan pedang. Namun tiba-tiba, anjing putih itu menghilang dari antara langit dan bumi seolah-olah dia tidak pernah muncul sama sekali. Selamatkan aku. Tiba-tiba, salah satu wanita mulai berteriak ketakutan. Ketika mereka berbalik, yang mereka lihat hanyalah anjing putih kecil yang menjepit wanita itu ke tanah. Tubuh anjing putih kecil itu mulai bergerak dengan ganas saat kekuatan yang luar biasa muncul. Di hadapan kekuatan ini, segala sesuatu di dunia ini harus hancur menjadi debu juga. Tubuh anjing putih kecil itu dipenuhi bulu keriting. Meskipun kerangka tubuhnya kecil, ketika dia mengamuk, dia dipenuhi dengan tirani yang tak tertandingi. Kalian semua bajingan sebaiknya mengingatnya. Nama kakek anjingmu adalah Tai, Ri, Tian, Dijujurkan, TEDDY King. Bab 942, Pecahan Terakhir. Pertempuran adalah sesuatu yang seringkali tidak bisa dihindari. Namun dalam hidup, sebagian besar hasilnya tidak dapat diprediksi. Bagi orang-orang di sini, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua ayam dan anjing yang tampak aneh ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Khususnya pada ayam itu, api yang dia keluarkan dari paruhnya bukanlah api biasa. Tidak disangka mereka bisa makan menembus penghalang pertahanan yang terbuat dari kekuatan mereka. Jika mereka menyentuh api itu, mereka mungkin tidak akan bisa menghilangkannya sama sekali. Bahkan pedang panjang Dao Weapon terbakar habis hanya dengan menyentuh api itu. Ini adalah situasi yang jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Pada saat yang sama, anjing yang mendominasi itu hanya menargetkan wanita secara khusus. Dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu secara langsung. Pada saat dia muncul kembali, dia akan menjebak pihak lain sepenuhnya tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melawan sama sekali. Pakan, suara gonggongan keras terdengar. Pada saat mereka berbalik dan melihat sosok putih itu, mereka kemudian akan terdorong ke tanah diikuti dengan serangkaian ratapan tragis yang tiada henti. Kakuk, pakan, berdiri berdampingan, Chicken Big dan Tai Ritian memandang orang-orang yang tergeletak di tanah dengan sedih. Mereka kemudian terlihat meremehkan, kalian benar-benar tidak tahu apa gunanya membuat marah kakak ayamku. Guk-guk, kata Tai Ritian dengan kejam. Ketika para wanita secara khusus melihat sosok Tai Ritian, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Chicken Big mengenakan aksesoris perak dan emasnya sambil mengangkat tinggi kepala ayam itu dengan bangga, ingin mengadakan pesta dengan kalian adalah suatu kehormatan bagi kalian semua. Namun, kamu bahkan berani meremehkan kami berdua. Apakah kamu mengetahui kekuatan kami sekarang? Seluruh massa yang dijatuhkan oleh Chicken Big tidak berani mempercayai semua yang terjadi saat ini. Tidak disangka beberapa dari mereka akan dikalahkan oleh hal-hal yang tidak diketahui ini. Jika kabar ini tersiar, mereka pasti akan ditertawakan sampai mati. Ayam besar, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Chicken Big menyentakkan kepalanya dengan marah saat mata ayamnya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Ayah, ketika Lin Fan tiba di tempat kejadian dan melihat semua yang telah terjadi, wajahnya berubah. Sangat tirani, tidak disangka mereka akan menjatuhkan sekelompok orang. Tapi,
Ketika dia melihat ke arah anjing putih kecil itu, Lin Fan menjadi bingung. Bukankah ini boneka pudel? Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Tai Ritian memandang Lin Fan dan Ciki. Matanya menunjukkan ekspresi waspada saat dia bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Chicken Big sangat bersemangat saat ini. Sejak dia keluar dari markas ras naga kolosal, dia berkeliaran tanpa tujuan. Jika bukan karena dia bertemu Tai Ritian, tidak akan ada yang tahu kesedihan seekor ayam yang kesepian. Ayah ayam, ini Tai Ritian, teman baikku. Ayam besar diperkenalkan. Adik anjing, ini ayah ayamku. Ciki datang sebelum Tai Ritian dan melebarkan sayapnya. Ya, karena Anda adalah teman putra Ciki Anda, tentu saja Anda adalah salah satu dari kami. Tai Ritian mengangkat cakarnya dan menggoyangkannya dengan sayap Ciki. Halo, Paman Ayam. Lin Fan hanya tercengang melihat semua yang ada di hadapannya saat ini. Tidak kusangka ayam dan anjing benar-benar bisa berubah menjadi teman baik. Namun, ada sesuatu yang dia tidak dapat pahami sama sekali. Apa latar belakang Tai Ritian ini? Menguasai. Chicken Big datang ke samping Lin Fan dan mulai memeluk kakinya dengan penuh semangat sekali lagi. Kamu dipanggil Tai Ritian. Lin Fan bertanya. Itu benar. Guk-guk. Tai Ritian melemparkan kepala anjingnya dan menjawab dengan tegas. Adik anjing, ini tuanku di sini. Anda harus lebih menghormati. Chicken Big melemparkan kembali kepala ayamnya dan berkata. Ya, kakak ayam. Tai Ritian menganggukkan kepalanya. Lin Fan merasa bahwa dia harus mengklarifikasi masalah ini bagaimanapun caranya. Dia kemudian menunjukkan dengan jarinya saat kekuatan waktu menyelimuti Tai Ritian. Guk-guk. Tai Ritian menjadi sangat gugup sesaat setelah dia merasakan tubuhnya dikurung oleh kekuatan misterius. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa tidak ada yang mengancam dalam hal ini, dia menghela nafas lega. Lin Fan menemukan garis keturunan Tai Ritian dan terus menelusurinya. Pada saat ini, serangkaian gambar muncul di hadapan Lin Fan. Tempat di gambar ini, bukankah itu bumi? Di tengah jalan, ada seekor boneka pudel yang sedang menyeberang jalan. Tiba-tiba, sebuah truk terbang dan menabrak boneka pudel itu. Namun, tepat pada saat kecelakaan itu terjadi, arus kosong muncul dan memindahkan boneka pudel ini ke tempat lain. Gambarnya berubah. Boneka pudel yang ditabrak truk itu mendarat di dalam hutan lebat. Di dasar hutan yang rimbun itu terdapat seekor binatang purba tua dengan garis keturunan paling murni yang tergeletak di sana tanpa bergerak dan lelah, seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang salah. Adapun boneka Teddy Pudel yang baru saja diteleportasi, masih riang dan santai. Tapi, saat dia melihat seekor binatang buas betina yang terbaring tak berdaya di sana, nafsunya benar-benar terpacu saat dia berlari kencang. Dan seketika itu juga, dia menghancurkan langit, menghancurkan bumi, dan menghancurkan udara. Akhirnya, boneka pudel yang baru saja bersenang-senang dan merasa sangat senang itu pergi begitu saja. Namun, ada sesuatu yang sangat menakutkan yang terjadi. Setelah binatang betina itu pulih dari segalanya dan kembali ke markasnya, dia mengetahui bahwa dia hamil. Setelah dia melihat-lihat semua gambar, Lin Fan benar-benar tertipu oleh tipuan kehidupan. Sepertinya itulah alasan di balik semua ini. Suatu ketika, seekor boneka pudel bumi biasa muncul di dunia ini karena suatu kecelakaan dan meninggalkan benih di sini. Dan benih itu tidak lain adalah Tai Ritian saat ini. Terjual, tidak peduli apa itu, Lin Fan hanya bisa mengakui rangkaian kehidupan dan takdir. Ketika Lin Fan melihat ke semua orang yang telah dijatuhkan ke tanah oleh Chicken Big dan Tai Ritian, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan mereka karena telah bertemu dengan Teddy King dari para legenda. Ayo pergi, Lin Fan tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Lagi pula, itu tidak ada artinya. Dia kemudian membawa mereka semua ke dalam kehampaan. Setelah Lin Fan dan yang lainnya pergi, makhluk hidup yang telah dikalahkan oleh Chicken Big dan Tai Ritian tidak bisa menahan nafas lega. Di mata mereka, pria yang baru saja turun memiliki aura yang sangat kuat. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka tersentak. Teman-teman, tunggu, bukankah menurutmu, pria yang tadi itu mirip dengan Raja Manusia sialan itu? Saya benar-benar tidak menyadarinya sebelum Anda menyebutkannya. Tapi sekarang setelah kamu mengatakannya, dia tidak terlihat sama persis dengan gambar yang ditinggalkan Tuan Tua. Cepat laporkan ini kembali ke Tuan Tua. Katakan padanya bahwa kita telah menemukan keberadaan Raja Manusia sialan itu. Kami pasti akan mendapat pujian besar untuk ini. Kemana tujuan kalian berdua pada awalnya? Begitu mereka melakukan perjalanan dalam kehampaan, Lin Fan bertanya. Tuan, saya telah menemukan harta karun di kolam bersama dengan adik anjing. Ada banyak tempat rahasia yang tercatat di dalamnya, dan kami hanya mencari tempat rahasia ini. Kata ayam besar. Oh, biar ku lihat. Lin Fan tertarik sekarang. Sesuatu yang memiliki catatan tempat rahasia. Itu sungguh ajaib, bukan? Saat Chicken Big mengeluarkan harta karun itu, mata Lin Fan berbinar. Ini adalah peta. Namun, tekstur material yang digunakan untuk peta itu sekarang cukup ajaib. Namun, ada tempat rahasia tertentu yang menarik perhatian Lin Fan. Tempat rahasia abu kosong, memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya, pecahan kapak abadi. Lin Fan tidak terlalu peduli dengan semua hal lain yang tercantum di sana. Tapi, ada satu hal yang menarik perhatiannya, pecahan kapak abadi. Meskipun kapak abadi adalah barang legendaris, itu adalah sesuatu yang rusak.
Sepanjang perjalanannya selama ini, Lin Fan telah mencari dan mengumpulkan sisa pecahan. Namun, dia tidak dapat menemukannya di tempat lain sama sekali. Tapi sekarang, ini menarik. Tidak disangka akan ada tempat rahasia yang memiliki pecahan kapak abadi. Hanya saja, Lin Fan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang akan meninggalkan peta seperti itu. Dan bukan hanya itu, orang ini bahkan membuangnya ke dalam kolam. Nah, itu sungguh sangat kejam, bukan? Bab 943, kamu terlalu cantik. Tempat rahasia abu kosong ini adalah tempat di mana mereka harus melintasi 3 dunia lagi sebelum tiba di sana. Namun, bagi Lin Fan, semua ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan melalui satu pemikirannya. Hanya saja, Lin Fan cukup terganggu dengan alasan Chicken Big meninggalkan markas ras naga kolosal. Tapi, setelah dia menyelidikinya, dia mengetahui bahwa itu karena Chicken Big telah memutuskan untuk pergi ke dunia luar untuk menjelajah dan mencari aksesoris yang lebih bersinar. Dalam ras naga kolosal, semua naga kolosal itu mengambil segala sesuatu yang berwarna emas sebagai harta berharga. Tak satu pun dari mereka akan menyerahkan emasnya sama sekali. Bagaimana Chicken Big bisa menanggung hal seperti itu? Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri dan menjelajahi dunia untuk mendapatkan emas. Namun, Lin Fan mengetahui bahwa ada beberapa ratus formasi yang tersembunyi di tubuh Chicken Big. Formasi ini tidak akan aktif kecuali saat itu adalah momen yang sangat kritis. Sepertinya orang itu, sang leluhur naga, memang sangat menyayangi cucunya. Ini pasti dilakukan karena dia takut Chicken Big akan menghadapi bahaya di dunia luar. Pada saat ini, Lin Fan memotong kekosongan dengan tangan kosong dan memasukinya setelah itu. Beberapa jam setelah Lin Fan pergi, kehampaan bergetar saat sesosok tubuh muncul. Brengsek, kemana perginya Raja Manusia sialan itu? Lin Fan sudah melacak jejaknya oleh makhluk yang sangat kuat. Namun saat ini, dia sendiri masih belum mengetahui hal tersebut. Ledakan. Saat Lin Fan keluar, petir menyambar beberapa inci dari wajahnya dan membuatnya sangat ketakutan sehingga dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Saat dia melihat dunia di sekitarnya, wajahnya sedikit membeku. Yang dia lihat hanyalah kekosongan itu dilapisi abu-abu-abu, itu tampak seperti pemandangan hari kiamat. Di dalam abu-abu itu, serangkaian petir yang memiliki aura dahsyat saling bersilangan. Kekuatan petir ini bervariasi satu sama lain. Bagi makhluk dari ras guntur, petir ini mungkin tidak menimbulkan kerusakan apapun pada mereka, tetapi bagi makhluk dari ras lain, hal itu akan sangat menakutkan. Tidak disangka ini akan menjadi dunia tandus yang dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Dunia yang tandus adalah dunia yang paling berbahaya. Namun, akan ada banyak pertemuan ajaib di dalamnya juga. Oleh karena itu, mereka masih merupakan tempat yang ingin dikunjungi oleh banyak makhluk kuat. Jika Lin Fan ingin mengembangkan dunia tandus dengan kekuatannya saat ini, itu adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Namun, jika dunia tandus tidak menunjukkan perlawanan, dia pasti memiliki keyakinan besar untuk mampu mengolahnya. Namun pada akhirnya, ini semua hanyalah pemikiran sepihak Lin Fan. Jika dia ingin dunia tandus tidak melawan sama sekali, itu akan menjadi sesuatu yang lebih sulit daripada naik ke surga. Membandingkan dunia kelelawar yang dia kembangkan dan dunia tandus ini, keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Saat ini, tidak nyaman bagi Lin Fan untuk tampil dengan wajah aslinya. Lagi pula, jika dia diingat oleh orang-orang yang memendam niat terhadapnya, itu akan menjadi masalah baginya. Dengan itu, Lin Fan mengubah penampilannya. Kalian berhati-hatilah sekarang. Jangan berpisah dariku. Awalnya, Lin Fan ingin melemparkan Ciki dan yang lainnya ke Firdausnya. Tapi, mereka tidak akan menyetujuinya meskipun itu akan mengorbankan nyawa mereka. Mereka merasa tidak mungkin mereka bisa berkembang jika tidak melalui cobaan dan kesengsaraan. Kata-kata Ciki dan yang lainnya adalah sesuatu yang secara alami diterima oleh Lin Fan dengan sedikit garam. Yang diinginkan Chicken Big hanyalah aksesoris emas yang bersinar, Tai Ritian ingin cek langit dan bumi, sedangkan untuk Ciki, dia tentu saja hanya ingin menghirup udara luar. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, jika dia ingin melindungi mereka, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah besar. Selama tidak ada makhluk yang paling kuat, orang lain tidak akan menimbulkan masalah. Tapi, ketika Lin Fan tiba di tempat rahasia abu kosong, dia menemukan banyak orang berkumpul di sekitarnya. Kedatangan Lin Fan dan yang lainnya menarik banyak perhatian semua orang. Bagi semua makhluk hidup ini adalah pertama kalinya mereka melihat kombinasi seperti itu. Namun, di mata Lin Fan, tempat rahasia abu kosong ini tampaknya tidak terlalu rahasia. Tidak kusangka akan ada begitu banyak orang di sini. Juga, ketika Lin Fan melihat peta di tangan orang banyak, dia benar-benar tercengang. Kenapa peta di tangan mereka terlihat persis sama dengan yang ditemukan Chicken Big dan Tai Ritian? Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah ada penjahat di balik semua ini? Terlebih lagi, plot berdarah ini sepertinya familiar. Rekan saudara, bagaimana kalau bergabung dengan pesta kami? Saat ini, seorang pria maju dan bertanya dengan wajah tersenyum. Pria ini telah melihat bagaimana Lin Fan memiliki begitu banyak hewan peliharaan bersamanya. Dan tidak hanya itu, semua hewan peliharaan ini memiliki aura yang cukup bagus. Dari kelihatannya, dia pastilah makhluk yang kuat. Karena itu, dia ingin membentuk aliansi dan menjelajahi tempat rahasia ini bersamanya. Kakak di sana, bagaimana kalau bergabung dengan pesta adik kecil ini di sini?
Sekelompok pelacur genit datang dan menggoda Lin Fan dengan menggoda. Seolah-olah selama Lin Fan bergabung dengan partai mereka, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka. Lin Fan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tapi, ketika Teritian melihat gadis-gadis ini, dia menjulurkan lidahnya dan mulai bernapas dengan sangat berat. Ketika gadis-gadis genit itu memandang ke arah Teritian, alis mereka berkerut saat mereka melangkah mundur. Mereka bisa merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika mereka mendekat. Aku sudah mengadakan pesta denganku. Lin Fan berkata sambil menunjuk Ciki dan yang lainnya. Pria itu kemudian menatap Lin Fan sekali sebelum pergi. Adapun gadis-gadis genit itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengubah target. Pada saat ini, salah satu gadis genit mendatangi seorang pria dan berpura-pura seolah-olah dia telah menjatuhkan sesuatu ke tanah. Dia kemudian berkata dengan suara lembut, "Kakak, apakah kamu ingin bergabung dengan pesta adik kecil ini di sini?" Aduh, sepertinya aku menjatuhkan sesuatu. Gadis genit itu membungkuk dan memperlihatkan seluruh belahan dadanya. Jebakan seperti ini adalah sesuatu yang secara alami tidak dipedulikan Lin Fan sama sekali. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya putih melesat seperti bintang jatuh yang melintas di mata Lin Fan. Astaga, tiba-tiba, Lin Fan teringat akan kebiasaan Teddy King. Selama seseorang membungkuk atau berbaring, Teddy King akan segera bergegas ke F check the heavens, F check the earth, dan F asterisk check the air, karena kebiasaan. Gadis genit itu ingin merayu pria di hadapannya. Tapi, dia tidak menyangka bahwa sosok putih akan muncul di belakangnya dan tergeletak di seluruh punggungnya sebelum melompat keluar seperti orang gila. Ahahaha. Gadis genit itu berteriak kaget saat dia melemparkan Teritian. Dalam sekejap mata, Teritian muncul di bawah kaki Lin Fan. Guk-guk, gadis genit itu memarahi dengan marah, "Ada apa denganmu? Hewan peliharaanmu, hehe. Kamu terlalu cantik, jadi dia tidak bisa menahannya." "Dia tidak bermaksud demikian," jawab Lin Fan. Wajah gadis genit itu berubah. Namun, dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, dia hanya mendengus marah sebelum menjauh dari Lin Fan. Lin Fan memandang Teritian dan menghela nafas. Ini benar-benar keberadaan yang keterlaluan. Ledakan. Tiba-tiba, petir membelah abunya dan menciptakan celah di antara kehampaan. Ini adalah pintu masuk ke tanah rahasia, yang merupakan milik dunia dalam dimensi sakunya sendiri. Tempat rahasia Ashes kosong telah terbuka. Semua makhluk hidup di sekitar yang telah menunggu lama kini bersorak. Mereka sudah lama menantikan momen ini. Awalnya semua makhluk hidup ini seperti ayam besar. Mereka mengira tidak banyak orang yang tahu tentang tempat rahasia ini. Tapi, baru setelah mereka tiba di sini, mereka menyadari bahwa itu semua hanyalah angan-angan mereka. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki peta itu, masih banyak orang lain yang seperti mereka. Jika seseorang ingin memasuki tempat rahasia, pertama-tama mereka harus melewati topan yang mengamuk di luar. Mereka yang memiliki kondisi kultivasi yang lebih lemah akan mendapati diri mereka tercabik-cabik. Lin Fan membawa Ciki dan yang lainnya bersamanya dan mengambil langkah maju, menyeberang ke tempat rahasia. Semua makhluk hidup di luar telah mengerahkan segala macam keterampilan rahasia untuk menghadapi topan ini. Tapi, ketika mereka melihat bagaimana Lin Fan melewati segalanya dengan begitu mudah, mereka semua tercengang. Babak 944, Pecahan Kapak Abadi. Latar belakang apa yang dimiliki orang ini? Tidak kusangka tubuh fisiknya akan sekuat ini. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 10, dewa abadi, mereka akan tercabik-cabik oleh arus kosong ini kecuali mereka mendapat bantuan keterampilan atau harta rahasia. Makhluk hidup dari ras tanduk berseru kaget. "Ayo pergi, kita harus bergegas dan mengejar ketinggalan. Jika tidak, kita akan tertinggal." Orang itu jelas merupakan makhluk yang kuat. Jika kita terlambat ke pesta, kita tidak akan mendapat apa-apa. Gadis-gadis genit yang ingin mengundang Lin Fan untuk bergabung dengan pesta mereka awalnya menunjukkan ekspresi kekecewaan di wajah mereka pada adegan di depan mereka. Jika mereka bersikeras untuk bergantung padanya, mereka mungkin adalah bagian dari gelombang pertama yang memasuki tanah rahasia sekarang. Namun, semuanya sudah terlambat untuk disesali. Pada saat ini, banyak makhluk hidup mulai mengerahkan keterampilan rahasia mereka dan langsung berlari ke dalam kehampaan angin topan untuk mencoba menerobos. Karena terlalu percaya diri, beberapa makhluk hidup tercabik-cabik oleh topan yang mengamuk saat ini, menghilang seluruhnya ke dalamnya selamanya. Pada saat ini ketika Lin Fan melihat situasi di depannya, dia menghela nafas. Ini adalah tempat yang sangat mewah. Tempat rahasia Ashes kosong tidak seperti tempat lainnya. Ada area luas di sekitarnya, dan luasnya sama dengan seluruh dunia saja. Namun, Lin Fan dapat merasakan bahwa tanah rahasia ini memiliki aura yang sangat kuat dan berbahaya dalam jumlah besar. Seolah-olah banyak makhluk tangguh yang bersembunyi di kedalaman jurang, menunggu mangsanya. Di manakah di dunia ini pecahan kapak abadi ini? Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya, yang langsung sedikit menggigil seolah bisa merasakan bagian yang hilang. Aduh, secercah cahaya muncul dari kapak abadi sebelum menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Sepertinya senjata legendaris memang merupakan senjata legendaris. Meski rusak, roh senjata di dalamnya masih bisa merasakan bagiannya yang hilang. Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia mengejar seberkas cahaya itu. Selama dia mengikuti seberkas cahaya ini, dia pasti bisa menemukan pecahan kapak abadi itu.
Adapun harta karun lain yang ada di dalam tanah rahasia ini, itu tidak penting baginya. Hek, meski harta itu ditempatkan tepat di depan matanya, itu mungkin tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Dulu ketika langit dan bumi meledak, ada berbagai macam barang legendaris yang muncul. Harta karun apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Apakah ada sesuatu di dalam tempat rahasia ini yang bisa menandingi item legendaris itu? Saat ini, dari semua harta karun yang bisa menebas seseorang sampai mati, kapak abadi adalah yang paling mendominasi di antara semuanya. Jika dia bisa mengumpulkan semua pecahan yang hilang, kapak abadi pasti bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Itu emas. Itu emas. Saat ini, Chicken Big berteriak. Ada lautan emas di depan yang menarik perhatiannya. Tapi, saat Chicken Big menyerbu, seluruh lautan emas mulai bergemuruh saat gelombang dahsyat melonjak dan membuka mulut raksasa yang penuh dengan darah. Kondisi budidaya binatang laut ini tidak lemah. Ia memiliki kondisi budidaya surgawi tingkat 9, dan ketika ia menemukan keberadaan orang luar, ia meraung lebih keras lagi. CUCK. Ketika Chicken Big melihat pemandangan ini di hadapannya, dia sangat ketakutan hingga mulai berkokok. Adegan di hadapannya membuat jiwanya ketakutan sepenuhnya. Lin Fan menghela nafas dan menunjukkan dengan jarinya. Seketika, binatang laut itu meletus, menyebabkan batu emas berkilauan mengalir ke dalam kehampaan. Chicken Big melompat kegirangan dan menggigit batu emas itu ke paruhnya. Dia tampak sangat gembira saat ini. Harta karun, harta karun. Jika aku bisa mengubahnya menjadi cincin, pasti akan indah sekali. Meskipun Chicken Big masih memiliki ketakutan atas pertemuan sebelumnya, wajahnya sebagian besar dipenuhi kegembiraan karena mendapatkan batu emas ini. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Ayam besar ini terlalu bodoh tentang dunia. Memikirkan bahwa inti dari binatang laut dapat membuatnya menganggapnya sebagai harta karun. Ini terlalu bodoh. Pada saat ini, Lin Fan menemukan akibat dari beberapa pertempuran lain yang terjadi di tempat rahasia ini. Jelaslah bahwa makhluk hidup yang masuk setelah mereka mulai bertarung dengan makhluk di sini. Lin Fan tiba pada titik di mana seberkas cahaya yang terpancar dari kapak abadi terhenti. Sepertinya disinilah seharusnya pecahan kapak abadi berada. Mendarat dari kehampaan, Lin Fan melihat pintu masuk sebuah gua di depannya. Di luar pintu masuk gelap gulita, di mana orang tidak dapat melihat kedalamannya seperti jurang maut. Ada suara misterius yang keluar darinya, terdengar seperti auman binatang buas. Lihat, pecahannya terletak di dalam sana, kata Lin Fan. Kak, dari kelihatannya, ini terlihat sangat berbahaya, kata Ciki. Guk-guk, Tai Ritian mengendus dengan hidungnya, di dalam pasti berbahaya. Saat Lin Fan hendak masuk, beberapa sosok muncul di hadapannya. Alis Lin Fan berkerut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Milikmu benar-benar ada di sini untuk mencari kapak abadi dan bukan harta karun lainnya. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Lin Fan melihat sekeliling. Ada 3 pria dan 1 wanita dengan kondisi budidaya surgawi tingkat 9. Mereka tidak bisa dianggap kuat atau lemah. Namun, itu cukup bagi mereka untuk menjelajahi seluruh tempat rahasia. Ketika mereka berempat melihat Lin Fan, mereka juga mengerutkan kening. Rupanya, mereka tidak menyangka ada orang yang lebih cepat dari mereka. Saudara sekalian, apakah kamu sendirian? Saat ini, salah satu pria bertanya. Mereka berdiskusi sepanjang hari tentang peta sebelum memutuskan lokasi ini. Ini karena pintu masuk gua ini terhubung langsung dengan beberapa tempat harta karun lainnya. Jika mereka masuk melalui sini, mereka akan dapat mengakses tempat harta karun lainnya dengan rute terpendek. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tapi, Ciki dan yang lainnya mengangkat kepala, kami juga. Wajah mereka berempat berubah. Rupanya, mereka tidak menyangka makhluk aneh ini bisa berbicara dalam bahasa manusia. Di saat yang sama, mereka bisa merasakan aura makhluk ini tidak lemah sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak berani lengah. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Pria itu bertanya. Tidak apa-apa. Tujuan Lin Fan kali ini adalah mendapatkan pecahan kapak abadi. Adapun hal-hal lainnya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Karena itu, dia langsung menolaknya. Mereka berempat saling bertukar pandang, mata mereka bersinar dengan tatapan hati-hati. Alasan mengapa mereka bisa mencari tempat rahasia ini adalah berkat peta itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa masih banyak orang lain yang memiliki peta tersebut. Itu membuat mereka merasa sangat curiga terhadap hal ini. Namun, dalam menghadapi harta karun, mereka juga tidak terlalu mempedulikannya. Saudara sekalian, ada bahaya yang mengintai di segala arah di dalam tempat rahasia ini. Jika Anda sendirian, mungkin akan sulit bagi Anda untuk bertahan melewati hal ini. Bagaimana kalau kita bergabung dan membangun aliansi? Semua yang kami dapatkan, akan kami bagikan secara merata. Apa pendapatmu tentang itu? Pria itu terus bertanya. Tidak apa-apa, Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh sekali lagi. Dari mereka berempat, salah satunya tampak sedikit kesal. Dia tampak marah karena dia merasa Lin Fan tidak memberi mereka wajah sama sekali. Namun, dia ditahan oleh orang lain di grup tersebut. Karena itu masalahnya, tidak perlu memaksakannya. Seketika, mereka berempat memasuki gua. Kakak senior, kenapa kamu tidak membiarkan aku memberi pelajaran pada orang itu? Salah satu pria itu berbicara dengan nada marah. Pria itu bukanlah orang yang sederhana. Semua hewan peliharaan di sekitarnya juga tidak memiliki kondisi budidaya yang lemah.
Karena dia tidak ingin membentuk pesta, biarlah. Kami akan bergegas duluan dan mendapatkan harta karun itu sebelum yang lain tiba. Seorang pria berambut merah menjawab. Setelah mereka berempat pergi, Lin Fan terus merasakan hubungan misterius yang dia miliki dengan kapak abadi sebelum menghilang seketika. Sejauh menyangkut Lin Fan, hal yang paling dia inginkan saat ini adalah mendapatkan pecahan kapak abadi. Di dalam gua ada 6 pertigaan. Ada umpan balik harta karun misterius yang datang dari ujung 3 garpu itu. Tapi, tujuan yang akan dia capai dengan memasuki salah satu dari 3 pertigaan itu tidak akan memiliki pecahan kapak abadi. Lin Fan kemudian memasuki garpu yang tidak memiliki aura harta karun. Di sanalah pecahan kapak abadi terletak. Bab 945, ditingkatkan menjadi senjata legendaris. Semakin dalam Lin Fan masuk, semakin dia bisa merasakan betapa tajamnya aura di dalamnya. Serangkaian kilatan kapak yang membelah langit dan bumi melesat keluar dan melesat menembus langit dan bumi seolah-olah mereka ingin membelah dunia yang benar-benar baru. Aura setajam silet itu mengiris tubuh Lin Fan. Namun, mengingat kondisi tubuh fisiknya saat ini, hal itu pasti tidak akan menimbulkan kerusakan apapun padanya. Aura ini sangat hebat. Dulu ketika saya berada di luar, saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Sepertinya disinilah letak pecahan kapak abadi. Hati Lin Fan diliputi kegembiraan. Meskipun kilatan kapaknya sangat tajam, itu belum cukup untuk menghadapi Lin Fan. Siapa di sana? Tepat pada saat ini, sebuah suara besar terdengar. Suara ini dipenuhi dengan otoritas yang tak tertandingi, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan tak tertandingi yang menembus ruang dan waktu. Ini adalah suara yang memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga jika didengar oleh beberapa makhluk dengan kondisi kultivasi yang lebih lemah, mereka bahkan mungkin akan meledak saat menghadapinya. Haha, pecahan kapak abadi, kakekmu ada di sini. Lin Fan berteriak kegirangan. Memang benar, tempat di mana kapak abadi membawanya adalah tempat pecahannya disembunyikan. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Pelacur mana yang menyembunyikan pecahan kapak abadi di sini? Dulu ketika dunia tanpa batas menyatu, Lin Fan tidak merasakannya sama sekali. Karena itu, dia sempat mengira pecahan itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi, siapa sangka kalau itu tersembunyi di dunia dimensi saku lain. Ketika Lin Fan tiba di titik akhir, dia menemukan pecahan raksasa mengambang di kehampaan di depannya. Ada banyak simbol rahasia rumit yang tertulis di pecahan ini, mengeluarkan aura yang tajam. Lin Fan dapat merasakan bahwa aura ini adalah aura kapak abadi itu sendiri. Tiba-tiba, pecahan itu meledak dengan seberkas cahaya, yang menyatu dengan cepat sebelum berubah menjadi raksasa. Raksasa ini menginjak dunia sambil memegang kapak pemecah surga. Aura raksasa ini sangat kuat melebihi apapun seolah-olah mampu membelah seluruh langit dan bumi. Tak disangka bahkan pecahannya pun bisa mengembangkan roh senjatanya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Lin Fan. Sudah lama sekali sejak kapak abadi dipatahkan. Selama jangka waktu yang lama ini, beling tersebut telah membentuk dao sendiri dan mengembangkan roh senjata. Tampaknya tidak ada yang mustahil. Aura yang terpancar darinya bahkan lebih dahsyat. Itu setara dengan negara budidaya tingkat rendah negara tertinggi. Kapak abadi. Saat Lin Fan mengeluarkan kapak abadi, roh senjata dari beling membuka matanya secara intens dengan suara yang tak terbatas. Dengan itu, kekuatan luar biasa muncul darinya. Seolah-olah roh senjata itu terikat untuk melahap kapak abadi seluruhnya. Serahkan kapak abadi kepadaku dan aku bisa memberimu kekuatan yang tak tertandingi. Roh senjata dari beling itu berteriak. Suaranya dipenuhi rasa haus yang tak ada habisnya. Kamu hanya satu pecahan. Tempat di mana kamu berada tepat di dalam kapak abadi. Jawab Lin Fan. Tidak, saya telah berkultivasi sepanjang waktu sekarang, dan saya berbakat serta mampu. Aku bukan lagi bagian dari kapak abadi. Aku adalah eksistensiku sendiri. Roh senjata dari pecahan itu berteriak dengan suara yang tak terbatas dan berwibawa. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku padamu lagi. Kamu hanya sepotong beling namun kamu berani bertindak begitu berani. Aku akan menurunkanmu dulu dan bicara nanti. Lin Fan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi saat ini. Seketika, dia merentangkan telapak tangannya lebar-lebar dan meraih roh senjata dari beling itu. Ledakan, itu hanya pembicaraan yang menghujat. Roh senjata dari pecahan itu meraung saat kapak tak terbatas melesat ke langit dan menembus kehampaan sebelum menebas ke arah Lin Fan. Hai, Lin Fan hanya bisa menghela nafas. Roh senjata dari beling ini hanya mempersulit dirinya sendiri. Saat dia merentangkan jari-jarinya, setiap jari sepertinya dibungkus dengan kekuatan tak terbatas yang bisa menghancurkan segalanya. Bahkan jika roh senjata dari beling ini memiliki kekuatan tingkat tertinggi yang lebih rendah, itu tidak akan membantu sama sekali. Bam, bam, kekosongan itu meledak saat kekuatan roh senjata dari beling itu mulai meledak. Dengan itu, ratapan tragis terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh senjata dari pecahan itu berteriak seolah-olah ia tidak dapat mempercayai semua yang terjadi sebelumnya. Berderak, Lin Fan langsung meraih roh senjata dari pecahan di tangannya. Tolong jangan bunuh aku. Saya bersedia melayani Anda. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia memberimu kekuatan terbesar, kekuatan untuk membelah surga. Roh senjata dari beling itu menangis. Seolah-olah ia tidak mengira makhluk hidup ini sebelumnya akan sekuat ini. Huff, awalnya kau hanyalah pecahan. Namun, Anda ingin bertindak seolah-olah sayalah yang harus mengabulkan permintaan Anda.
Itu hanya mimpi sekarang. Lin Fan sedikit meningkatkan kekuatan pada telapak tangannya. Berderak. TIDAO. Roh senjata dari pecahan itu tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh ke tangan makhluk hidup. Ding, selamat telah membunuh roh senjata pecahan kapak abadi. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dia mengambil pecahan itu di tangannya dan melemparkannya ke kapak abadi. Seketika, kilatan cahaya terang muncul saat fusi terjadi. Di masa lalu, kapak abadi telah banyak membantu Lin Fan. Namun, seiring bertambahnya kekuatannya, efek menakjubkan dari kapak abadi berkurang seiring dengan kekuatannya sendiri, dan tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Tapi sekarang dia akan menggabungkan pecahan ini ke dalamnya, kapak abadi benar-benar akan ditingkatkan menjadi senjata legendaris yang sebenarnya. Ledakan. Pada saat ini, kapak abadi meledak dengan sinar yang menakjubkan. Seorang raksasa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Membuka mulutnya, dia langsung menyedot pecahan itu ke perutnya. Ini adalah roh senjata dari kapak abadi yang menyerap pecahannya untuk meningkatkan dirinya ke kondisi puncak. Seketika, aura yang menguasai seluruh zaman kuno muncul dari kapak abadi. Aura ini jauh dari aura lainnya, bahkan Lin Fan sendiri bisa merasakan kekuatan yang sangat besar yang terpancar dari kapak abadi. Ding, selamat atas fusi pecahannya. Ding, kapak abadi ditingkatkan menjadi senjata legendaris. Ding, memahami posisi ketiga, langit membelah bumi membelah. Pemberitahuan sistem membuat hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia kemudian merasakan kekuatan misterius meresap ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada teknik mistik seni bela diri yang sedang dikembangkan di dalam tubuhnya. Kapak abadi membawa pendiriannya sendiri. Di masa lalu, Lin Fan telah memahami dua di antaranya. Tapi sekarang setelah kapak abadi selesai sepenuhnya, posisi ketiga terkuat terukir di dalam hatinya seperti tanda yang tercetak. Tidak disangka jurus ketiga kapak abadi akan sekuat ini. Bahkan makhluk yang paling kuat pun mungkin tidak mampu bertahan melawan ini. Lin Fan sangat gembira karena dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang tak tertandingi di wajahnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Melawan makhluk yang paling kuat, Lin Fan tidak terlalu percaya diri pada awalnya. Namun saat ini, segalanya berbeda, dia praktis dipenuhi rasa percaya diri. Siapa? Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada seseorang yang mengintipnya dari kehampaan. Tapi, saat pihak lain ditemukan olehnya, perasaan dilirik itu langsung lenyap. Tapi, Lin Fan tahu bahwa kecurigaannya terhadap pengintipan itu nyata. Tidak mungkin dia hanya berhalusinasi. Hanya saja, siapa sebenarnya itu? Lin Fan tidak bisa memahaminya sama sekali. Tepat pada saat ini, dia bisa merasakan gaung pertarungan yang terjadi di kehampaan. Ini adalah dampak dari pertarungan antara makhluk kuat. Terbukti, ada makhluk kuat yang bertarung di tempat lain di tempat ini. Ketertarikan Lin Fan sedikit terguncang saat ini. Dia tidak tahu harta macam apa yang bisa membuat mereka berebut harta karun itu. Babak 946, bertemu 7 anjing tua suci sekali lagi. Ketika Lin Fan tiba di daerah asal dampaknya, dia tercengang melihat pemandangan di depannya. Ini sangat intens. Terjadi pertarungan kelompok di antara berbagai ras. Kadang-kadang, orang-orang bahkan memuntahkan darah karena dipukul dan dipukul. Ada juga beberapa orang jenius yang menahan seluruh adegan dengan kehebatan mereka yang tak tertandingi. Namun situasi saat ini masih cukup menemui jalan buntu di mana belum terlihat pemenang yang jelas. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang berkumpul di tempat ini, sehingga sulit bagi pihak manapun untuk tampil sebagai pemenang setiap saat. Lin Fan penasaran saat ini. Dia bertanya-tanya harta macam apa yang bisa membuat semua makhluk dari berbagai ras bersaing memperebutkannya dan bahkan berakhir dengan perkelahian seperti itu. Tapi, ketika Lin Fan melihat harta karun yang melayang di kehampaan, wajahnya berubah sedikit aneh. Ini sungguh lucu sekali. Sebuah singgasana melayang diam-diam di kehampaan. Tahta itu memancarkan aura abadi saat sinar dewa yang menakjubkan menyinari seluruh dunia. Ada banyak sekali orang yang haus akan hal itu. Tapi, ketika Lin Fan melihat mainan ini, dia hanya mengabaikannya. Namun tahta lain, bagi Lin Fan, mainan seperti itu sudah tidak berguna lagi. Namun, bagi semua makhluk dari ribuan ras ini adalah harta karun tertinggi di antara harta karun tertinggi, sesuatu yang lebih penting daripada barang legendaris lainnya. Makhluk hidup dari ribuan ras tahu bahwa jika mereka ingin naik level ke tingkat surgawi ilahi tingkat 10, kata Dewa Abadi, cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan mendapatkan kursi Dewa Abadi. Dan, agar kursi Dewa Abadi muncul di dalam tanah rahasia ini, tentu saja itu adalah sebuah pertarungan bagi mereka. Lagi pula, karena hanya ada satu kursi Dewa Abadi, pada akhirnya hanya ada satu orang yang bisa mendapatkannya. Makhluk hidup dari ribuan ras harus mendapatkannya meskipun mereka mati. Chiki, Chicken Big, dan Tai Ritian berdiri di samping Lin Fan, menyaksikan seluruh perkelahian dengan ekspresi geli di wajah mereka. Chicken Big sangat senang mendapatkan harta emasnya yang bersinar sejak awal. Dia bermain-main dengannya tanpa henti, dan bahkan membayangkan tentang jenis aksesori yang bisa dia buat darinya. Saat ini, seluruh tubuhnya dari atas sayap hingga cakarnya dipenuhi dengan aksesoris emas. Untuk sesaat, Chicken Big bahkan tidak tahu lagi harus memakai yang baru ini di mana. Adapun Chiki dan Tai Ritian, ketika mereka melihat perkelahian sedang terjadi, mereka juga sangat bersemangat.
Seolah-olah mereka merasakan darah mereka terpompa karena pertarungan seperti ini. Sangat menghibur. Kak, lihat orang itu. Dia sangat kuat. Dia baru saja menjatuhkan 4 orang sekaligus. Oh tidak, kenapa dia begitu ceroboh? Dia baru saja ditikam dari belakang. Guk-guk, ketika Teritian melihat seorang wanita cantik ditindas, jantungnya berdetak kencang dan dia ingin segera membantunya. Tapi, ketika dia melihat betapa kacaunya seluruh adegan itu, dia hanya bisa diam-diam mengakui kekalahan. Mengingat situasi saat ini, jika dia bergegas masuk, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian yang pasti. Lin Fan tidak menyangka Ciki dan yang lainnya akan memiliki selera pilih-pilih saat menonton ini. Tapi, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Ada ramuan yang melayang di atas kursi Dewa Abadi. Aroma yang keluar dari ramuan itu memberikan perasaan yang sangat tak terkalahkan. Ini adalah aroma yang sangat nostalgia. Di permukaan ramuan itu terdapat jejak hukum yang menyelimutinya lapis demi lapis. Sekali pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ini adalah ramuan luar biasa yang jauh dari sederhana. Di atas ramuan itu ada sederet kata-kata emas. Aku adalah makhluk tertinggi yang menggerakkan surga. Karena aku terjatuh karena suatu bencana, aku meninggalkan tahta Dewa Abadi ini dan obat mujarab yang tiada taranya untuk generasi mendatang, sehingga seseorang dapat menaklukkan dunia sekali lagi menggantikan yang maha tinggi. Kata-kata itu diucapkan tanpa satu cacat pun di dalamnya. Sekali pandang saja sudah cukup bagi semua orang untuk mengetahui bahwa ini ditinggalkan oleh makhluk berkemampuan tertentu. Tapi bagi Lin Fan, semuanya tampak sangat aneh. Dan itu karena situasi ini benar-benar terlalu familiar. Dulu ketika dia berada di dunia Xuan Huang, Lin Fan pernah ditipu oleh anjing tua 7 suci. Namun syukurlah, karena ia memiliki keberadaan sistem yang mampu membantunya membedakan kebohongan, ia mampu menyelamatkan dirinya dari penipuan. Namun, pola ini adalah sesuatu yang tampak sangat mirip dengan yang ditemui Lin Fan di dunia Xuan Huang. Mungkinkah, pada saat ini, Lin Fan mulai merasa curiga. Haha, aku memahaminya. Pada saat ini, seorang pemuda muncul di antara kerumunan dan meraih kursi Dewa Abadi di tangannya. Namun, bahkan sebelum pemuda itu bisa memegang kursi Dewa Abadi dengan kuat, kekosongan itu bergetar ketika seorang pria parubaya membunuhnya, membalikkan kursi Dewa Abadi darinya. Kursi Dewa Abadi kemudian melonjak menembus kehampaan, dan yang mengejutkan, arah terbangnya tidak lain adalah tempat Lin Fan berdiri. Pada saat ini, di dalam kehampaan ada orang misterius yang sedang mengamati segala sesuatu yang terjadi. Alisnya berkerut seolah dia agak tidak senang. Makhluk dari berbagai ras yang memasuki tempat rahasia kali ini terlalu lemah, bukan? Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan babak sebelumnya. Orang itu tampaknya cukup baik. Biarkan dia mendapatkan kursi Dewa Abadi. Aduh. Kursi Dewa Abadi dan obat mujarab terbang melintasi kehampaan ke sisi Lin Fan. Anak muda, kamu adalah makhluk kuat masa depan yang telah aku pilih di hatiku. Denganku, kamu pasti akan berubah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Lin Fan. Wei, ketika Lin Fan mendengar suara ini, dia terkekeh. Suara yang terdengar familiar. Lin Fan kemudian meraih kursi Dewa Abadi di tangannya. Ding, selamat karena telah menemukan kursi Dewa Abadi. Tampaknya tidak ada yang salah dengan kursi Dewa Abadi ini. Lin Fan kemudian mengambil ramuan itu di tangannya. Ding, selamat, kamu telah menemukan ramuan pencipta boneka. Eliksir penciptaan boneka, setelah kamu melahapnya, kamu akan dikendalikan. Ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, hatinya jengkel. Tidak bisakah ada ketulusan yang lebih besar di dunia ini? Mengapa pola yang sama terjadi dimanapun dia pergi? Adakah yang bisa mendapatkan terobosan berdarah di tempat ini? Anak muda, cepat konsumsi ramuan tiada taraf itu. Aku akan membawamu keluar dari tempat ini. Suara memikat muncul di telinga Lin Fan sekali lagi. Lin Fan segera menyimpan kursi Dewa Abadi di Firdausnya sebelum menggenggam ramuan itu di telapak tangannya. Kamu ingin aku mengkonsumsinya? Lin Fan bertanya dengan hati-hati. Ya itu betul. Selama kamu mengkonsumsinya, tipe tubuhmu akan berubah dan kamu akan memiliki tubuh paling tak terkalahkan di seluruh dunia ini. Wow, tidak kusangka ada obat mujarab semacam ini. Hanya saja, masalahnya, siapa sebenarnya kamu ini? Lin Fan bertanya dengan bingung. Anak muda, aku adalah 7 orang suci tertinggi yang telah lama terjatuh. Karena itu, hanya ada satu jejak kesadaranku yang tersisa. Saat Lin Fan mendengar nama ini, dia meledak, astaga. Tidak bisakah kamu mengganti namamu saja? Kalaupun mau berakting harus lebih realistis kan? Apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan kenalan lama seperti ini? Siapa kamu? Tiba-tiba, suara memikat itu bergetar ketika dia mendengar kata-kata Lin Fan. Seolah-olah dia benar-benar merasakan firasat buruk tentang hal ini. Hai, siapa yang paling kamu benci di dunia Xuan Huang? Lin Fan bertanya dengan putus asa. Apa itu? Itu kamu. Ketika anjing tua 7 suci yang bersembunyi jauh di dalam kehampaan mendengar suara ini, dia pun meledak. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tapi, wajah orang di hadapannya ini jelas bukan wajah orang terkutuk itu sebelumnya. Apa sekarang, Anda berpikir untuk melarikan diri? Ayo keluar, Lin Fan berkata dengan dingin sebelum meraih kehampaan. Tapi, dia hanya meraih udara tipis.
Kamu benar-benar merosot. Anda sebaiknya menunggu. Suatu hari nanti, orang suci Anda di sini akan membuat Anda membayar harganya. Saat ini, suara anjing tua tujuh suci terdengar sedikit ketakutan, tapi sebagian besar, suaranya lebih dipenuhi amarah. Seolah-olah hatinya terbakar dengan nyala api yang tak ada habisnya. Namun, alasan mengapa dia tidak berani bertengkar dengan Lin Fan seharusnya karena trauma masa lalu yang menghantuinya. Tidak disangka dia bisa lari. Saya harus mengakui bahwa itu adalah suatu kemampuan. Saat ini, kondisi budidaya Lin Fan berada di tingkat menengah kuno abadi. Agar seseorang bisa melarikan diri darinya, itu memerlukan tingkat keterampilan tertentu juga. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa anjing tua tujuh orang suci akan mampu mencapai titik di mana dia bahkan rela menyerahkan kursi Dewa Abadi. Sepertinya ada banyak hal yang belum dia ketahui. Dan saat Lin Fan sedang merenungkan masalah dan pemikiran ini, semua makhluk hidup lainnya mengelilinginya. Serahkan kursi Dewa Abadi dan ramuannya. Bagi semua makhluk hidup ini, harta karun terbesar itu adalah benda-benda yang ingin mereka dapatkan. Ketika Lin Fan melihat makhluk hidup ini, dia hanya bisa mengangkat kepalanya dengan putus asa. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ayahmu adalah orang yang baru saja menyelamatkan mereka dari segalanya. Babak 947, Bayangan Hitam Misterius. Makhluk hidup dari semua ras dikelilingi Lin Fan saat ini. Ini sepertinya bukan situasi yang bersahabat. Apa yang kalian inginkan? Kenapa kamu ingin mengambil tindakan terhadapku? Lin Fan bertanya. Serahkan kursi Dewa Abadi dan ramuan itu. Jika tidak, Anda hanya bisa bermimpi untuk pergi. Banyak makhluk hidup meraung secara bersamaan. Jika Lin Fan tidak menyerahkan harta karun itu, hasil yang menunggunya akan sangat mengerikan. Jika ada orang biasa yang dihadapkan dengan makhluk kuat sebanyak ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati oleh pemandangan ini sendiri. Jika semua makhluk hidup ini menyerang sekaligus, kekuatan yang dipancarkan pasti akan mengguncang bumi, yang mana seseorang tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Tapi, melawan seseorang seperti Lin Fan, bukankah orang-orang ini hanya mencari kematian? Semuanya, untuk apa kita masih membuang-buang nafas padanya? Jika dia tidak menyerahkannya, yang harus kita lakukan hanyalah menjatuhkannya. Seorang wanita dengan watak luar biasa memiliki tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia jelas adalah seseorang yang sangat kejam. Guk-guk, Tai Ritian berteriak seolah-olah dia ingin melepaskan semua kekuatan mengamuk dalam dirinya. Ketika dia mencium aroma harum cewek itu, hal itu membuatnya sangat bergairah sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Tapi, tepat ketika masa bersiap untuk menyerang, aura dahsyat muncul dari tubuh Lin Fan. Aura ini begitu kuat sehingga seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Ketika semua makhluk hidup yang bersiap untuk menyerang merasakan aura ini, mereka semua terkejut. Aura ini sangat kuat. Mereka merasa seolah-olah menjadi kapal kecil di tengah amukan tsunami. Jika surga menjadi marah, gelombang apapun dapat menjatuhkan mereka dan menenggelamkan mereka tanpa ada peluang hidup sama sekali. Apakah kalian masih ingin merebutnya? Lin Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Langkah. Semua makhluk hidup di sekitarnya tersandung ke belakang dengan ekspresi ngeri saat mereka melihat makhluk hidup ini. Di mata mereka, aura yang dipancarkan makhluk hidup ini terlalu kuat, begitu kuat hingga mereka bisa merasakan kegelisahan di hati mereka. Pada saat ini, Lin Fan memfokuskan pandangannya dan menatap wanita yang ingin membunuhnya sebelumnya. Wanita itu merasakan jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah universal eliksir di tubuhnya akan meledak. Senior, tolong selamatkan hidupku. Wanita itu bersujud di tanah, langsung memohon. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, dia mungkin hanya memerlukan satu pemikiran. Mengerikan, terlalu mengerikan, enyahlah. Lin Fan berteriak. Suaranya bagaikan gelombang pasang yang menyelimuti seluruh dunia, menenggelamkan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Semua makhluk hidup dapat merasakan kondisi mentalnya kacau dan tidak berani berlama-lama di sini. Hanya suara itu saja sudah cukup untuk membuat kondisi mental mereka terpengaruh begitu parah. Mereka tidak berani membayangkan betapa kejamnya jika dia menyerang secara pribadi. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Aduh. Detik berikutnya, tidak ada makhluk hidup yang berani tinggal lebih lama lagi, jadi mereka secara alami langsung meninggalkan tempat itu. Sekarang semuanya lebih tenang. Lin Fan menghela nafas. Semua makhluk hidup ini melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Seolah-olah mereka berharap bisa menumbuhkan kaki lain untuk berlari lebih cepat. Namun, makhluk hidup ini masih dapat dianggap memperoleh penghasilan dari tempat ini. Selain kehilangan kursi Dewa Abadi, mereka telah memperoleh cukup banyak hadiah. Menurut pendapat Lin Fan, orang yang mengalami kerugian terbesar kali ini adalah anjing tua tujuh suci. Jebakan yang dia pasang ini bahkan belum mulai aktif sebelum dilihat oleh Lin Fan. Itu sungguh menyedihkan baginya. Pada saat ini, kehampaan hanyalah sepetak kehampaan. Anjing tua tujuh suci meraung. Saat ini, dia sudah menjelma menjadi tubuh nyata. Sekali melihatnya, orang akan tahu bahwa dia mempunyai watak sebagai makhluk superior, seolah-olah dia adalah makhluk yang sangat terampil dan bersembunyi. Namun, wajah jahatnya itu sangat mengancam. Sekali melihatnya saja sudah cukup menakutkan. Brengsek, tidak kusangka aku akan bertemu orang terkutuk itu. Seven Saint Old Dog sedang marah saat ini.
Setelah dia datang ke sini dari dunia Xuan Huang, dia telah menyembunyikan dirinya untuk waktu yang lama, dan tidak berani mengungkapkan dirinya di dalam dunia. Dulu ketika dunia suci kuno masih dikuasai oleh ras kuno, Tuan Tua 7 orang suci telah berhasil menguasai makhluk ras kuno. Dengan itu, dia hanya bersembunyi dengan tercela sambil mengembangkan kekuatannya sendiri dari kedalaman. Tapi, siapa sangka dunia akan berubah secepat ini? Entah dari mana, ras kuno berada di pihak yang kalah, dan dunia tanpa batas telah menyatu dengan turunnya makhluk-makhluk yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sesuatu yang membuat Tuan Tua 7 orang suci benar-benar bingung. Apapun yang terjadi, saya harus terus hidup. Begitu aku hidup sampai akhir, aku akan memberi pelajaran pada orang terkutuk itu agar dia mengetahui kekuatanku. Sejak dulu, Tuan Tua 7 orang suci sudah mulai merencanakan rencananya ini. Sejak dia terjatuh di era sebelumnya, dia telah menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Kembali ke dunia Xuan Huang, awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Tapi, siapa sangka kalau dia justru akan bertemu dengan orang sakit sinting seperti pria itu. Dia tidak hanya membeberkan rencananya, orang itu bahkan telah menyatukannya dengan tubuh seekor anjing. Akhirnya, setelah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan, dia akhirnya tiba di dunia suci kuno. Dan, ketika segalanya akan menjadi lebih baik baginya, ada apa dengan situasinya saat ini? Ini adalah sesuatu yang membuat Tuan Tua 7 orang suci sangat marah. Orang ini telah merusak rencananya sekali lagi. Setengah dari kesadarannya telah dikacaukan oleh Lin Fan, menyebabkan kondisi pribadinya menjadi sangat tidak stabil. Hanya setelah dia menyerap esensi, roh, dan vitalitas makhluk hidup dari ribuan ras barulah dia mulai menyembuhkan kembali. Dan, saat Tuan Tua 7 orang suci masih membenci Lin Fan, kehampaan mulai bergetar saat bayangan hitam pekat muncul di hadapannya. Menguasai, Tuan Tua 7 orang suci bersujud di tanah dengan penuh hormat. Bahkan, ada rasa takut yang menggelegak di hatinya. Bagaimana kabarnya? Bayangan hitam itu suram dan tajam. Seolah-olah ini adalah iblis dari neraka 9 roh. Saya telah menguasai 1.600 makhluk hidup. Tuan Tua 7 orang suci menjawab sambil menggigil. Huff, itu belum cukup. Anda sebaiknya memberi saya kendali atas lebih banyak dari mereka. Bayangan hitam itu memerintahkan. Ya, Tuan Tua 7 orang suci segera menjawab. Pada saat dia mengangkat kepalanya, bayangan hitam itu sudah menghilang. Alasan mengapa Tuan Tua 7 orang suci bisa mendapatkan cukup banyak kursi Dewa Abadi adalah karena bayangan hitam ini, yang telah memberikan semuanya kepadanya. Meskipun dia tidak tahu siapa bayangan hitam itu, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menyinggung pihak lain. Meskipun dia belum melihat pihak lain menyerang, auranya saja sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa makhluk di hadapannya ini adalah yang paling mengerikan di antara mereka semua. Bahkan makhluk yang paling kuat pun bukanlah tandingannya. Pada saat ini, Tuan Tua 7 orang suci berdiri ketika matanya menyala-nyala. Lin Fan terkutuk, tunggu dan lihat saja. Suatu hari nanti, aku pasti akan memintamu membayar harganya. Kebencian Tuan Tua 7 orang suci tertanam sangat dalam. Namun, ketika dia mengingat rencana besar gurunya, dia tidak berani membuang waktu lagi saat dia bersiap untuk terus menipu lebih banyak makhluk. Pada saat ini, Lin Fan bersiap untuk meninggalkan tempat rahasia abu kosong. Tapi tiba-tiba, sebuah ledakan meledak saat penghalang dari tempat rahasia abu kosong mulai meledak. Dengan itu, sosok yang mengesankan kemudian muncul di hadapan Lin Fan. Sosok itu dililit dengan kekuatan guntur, dan mata itu disambar petir. Tuan Tua Guntur. Lin Fan tidak menyangka Tuan Tua Guntur akan memburunya di sini. Dia menyembunyikan semua jejaknya sepanjang waktu. Bagaimana orang tua ini bisa melacaknya di sini? Tapi, ketika dia memikirkannya lebih lanjut, semuanya masuk akal. Sepertinya saat dia bertemu dengan Chicken Big dan Tai Ritian sebelumnya, dia pasti ketahuan. Tuan Tua Guntur, apakah Anda bertekad bertarung dengan saya dengan hidup Anda seperti ini? Lin Fan mengangkat kepalanya dan menoleh. Raja manusia sialan. Suara Tuan Tua Guntur serak, namun dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Lin Fan konon membawa banyak barang legendaris, dan merupakan target yang ingin dibunuh oleh semua makhluk paling kuat. Tapi sebenarnya, Lin Fan sudah mencium semua item legendaris itu sekarang. Bahkan tidak ada satupun potongan yang tersisa dari mereka. Bab 948, lakukan gerakanku ini. Raja manusia, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, aku akan memberimu itu. Selama kamu menyerahkan setengah dari item legendaris itu, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Tuan Tua Guntur, tidak akan pernah menyusahkanmu lagi. Raja manusia sialan ini terlalu licik untuk bisa lepas dari genggaman massa berkali-kali. Bahkan sekarang dia datang ke sini secara pribadi, Tuan Tua Guntur tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mampu mempertahankan Raja manusia sialan ini. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Tuan Tua Guntur. Dia tidak mengerti mengapa Raja manusia memiliki kemampuan seperti itu. Jelas sekali bahwa kondisi kultivasinya jauh dari kondisi mereka. Namun, dia berhasil melarikan diri dari mereka berkali-kali. Ini adalah sesuatu yang terlalu membingungkan. Tuan Tua Guntur, saya khawatir pemikiran Anda tidak akan memberi Anda imbalan apapun. Semua item legendaris itu telah saya sempurnakan dan digabungkan ke dalam Firdaus saya. Jawab Lin Fan. Mustahil. Biarpun itu kami
kami tidak akan bisa menyempurnakan item legendaris sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Seru Tuan Tua Guntur. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Bagaimanapun, itulah kenyataannya, kata Lin Fan. Tuan Tua Guntur tidak bisa menahan amarah di hatinya. Raja manusia sialan ini benar-benar tidak kooperatif. Baik-baik saja maka, serahkan separuh Firdausmu kepadaku. Permintaan Tuan Tua Guntur. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia meledak. Apakah orang ini punya masalah mental atau semacamnya? Tidak disangka dia bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu lupa minum obat atau bagaimana? Apakah kamu berpikir sebelum mengatakan apa yang baru saja kamu lakukan? Lin Fan dikalahkan, dia sebenarnya. Ini adalah kata-kata yang hanya diucapkan oleh orang yang mengalami keterbelakangan otak. Raja manusia, maksudmu kamu tidak mau memberikannya padaku? Wajah Tuan Tua Guntur berubah saat jubahnya mulai berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara bergerak seolah dia siap menyerang kapan saja. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Tuan Tua Guntur, jangan datang dan bertindak sekarang. Sejak Anda tiba, Anda telah menyiapkan formasi absolut dengan tujuan menyegel saya di dalam sini. Sekarang karena kamu punya begitu banyak omong kosong untuk diutarakan kepadaku, aku kira kamu harus selesai dengan formasimu, kan? Saat Tuan Tua Guntur membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Lin Fan sudah merasakan seluruh kehampaan dikelilingi oleh kekuatan guntur. Kekuatan guntur ini menyegel segala arah dan memutus semua ruang dan waktu. Bagaimana mungkin Tuan Tua Guntur mendiskusikan hal seperti itu dengan Lin Fan? Tentu saja, mengingat metodenya, niatnya adalah mengantongi segalanya untuk dirinya sendiri. Tidak kusangka kamu akan menyadarinya. Tuan Tua Guntur tertawa 2 kali dengan dingin, tapi, karena kamu sudah mengetahuinya, kenapa kamu tidak mencoba lari? Terbukti, Tuan Tua Guntur tidak menyangka Raja Manusia akan menyadari bahwa dia sedang menyiapkan formasi. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga akan terjadi. Tidak perlu untuk itu. Lin Fan mengangkat bahunya, dulu, aku yakin kamu cukup kuat, dan aku tidak bisa menandingimu. Namun waktu telah berubah. Aku bukan lagi diriku yang dulu kamu kira. Kamu sendirian hari ini, bukan? Lin Fan lalu bertanya. Kenapa sekarang? Apakah menurutmu leluhurmu di sini sendirian tidak akan mampu menjatuhkanmu? Tuan Tua Guntur tertawa dingin. Apakah Raja Manusia sialan ini sudah gila? Lin Fan tersenyum. Memang benar, di masa lalu ketika kekuatannya belum mencapai titik di mana dia berada sekarang, jika dia bertemu dengan Tuan Tua Guntur, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari. Namun saat ini, segalanya telah berubah. Jika itu pertarungan solo, Lin Fan memiliki 101 metode untuk membunuh orang ini sampai mati. Wei. Tiba-tiba, Lin Fan muncul di hadapan Tuan Tua Guntur, tidak perlu dikatakan lagi. Jika Anda berpikir bahwa Anda mampu mengalahkan Your Truly sendirian, Anda pasti sedang bermimpi. Mencari kematian, Tuan Tua Guntur meraung dan mendorong kedua telapak tangannya. Kekuatan guntur melingkar seperti serangkaian naga raksasa yang menghantam Lin Fan. Wei. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia meninju dengan tinjunya. Adapun serangan dari Tuan Tua Guntur, dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Bam! ARGH. Tiba-tiba, ratapan tragis terdengar. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah wajah Tuan Tua Guntur yang berlumuran darah dan darahnya meledak. Tampilannya benar-benar menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Tua Guntur berteriak, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya. Gerakannya itu jelas telah mendarat di tubuh Raja Manusia sialan itu. Namun, itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Namun, di sisi lain, tinju Raja Manusia sialan itu telah menyebabkan kekuatan di dalam tubuh Tuan Tua Guntur bergemuruh dengan hebat, dan darah muncrat dari wajahnya. Apakah itu terasa enak? Pukulan tunggal itu membuat Lin Fan merasa sangat baik. Hal ini terutama terjadi setelah dia menyaksikan betapa menyedihkannya Tuan Tua Guntur. Tuan Tua Guntur tidak percaya saat ini. Tidak disangka level kekuatan Raja Manusia sialan ini akan meningkat secepat ini. Itu benar-benar di luar perhitungannya. Tuan Tua Guntur, yang mulia bukan lagi saya yang dulu. Karena kamu ingin bertengkar denganku hari ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. Lin Fan berteriak ketika spanduk yang tak terhitung jumlahnya meresap ke langit dan bumi. Hari ini, satu-satunya yang akan pergi adalah orang yang masih hidup di penghujung hari. Lin Fan telah menyegel langit dan bumi, memotong kemungkinan jalan keluar. Mengingat situasi saat ini, hanya ada 2 kemungkinan hasil, Lin Fan yang akan mati atau Tuan Tua Guntur. Selain 2 hasil ini, tidak ada pilihan lain yang tersisa. Brengsek. Pada saat ini, Tuan Tua Guntur sangat marah, Raja Manusia sialan. Kau hanya meminta untuk mati sekarang juga. Asal-usul Guntur, ledakan. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar hebat saat Tuan Tua Guntur berteriak. Aura yang mewakili keadaan di mana Guntur menguasai segalanya, bahkan sebelum seluruh dunia diciptakan, dilepaskan. Di dalam kehampaan, petir berjajar di seluruh tempat. Petir ini luar biasa, dan merupakan sumber dari Tuan Tua Guntur yang berbohong. Dewa kuno Guntur dengan kekuatan alam. Tiba-tiba, Tuan Tua Guntur mengulurkan jarinya. Saat dia mencengkeram udara dengan posisi seperti cakar, kekuatan mengerikan muncul di antara jari-jarinya. Itu kemudian berubah menjadi naga guntur raksasa.
Naga guntur raksasa ini memiliki tubuh yang tampak tak berujung saat ia berputar dan melingkar di atas. Saat ia membuka mulutnya yang menggelegar, ia meledak dengan kekuatan yang tiada henti. Bagus. Tapi, Lin Fan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Saat ini, kondisi budidayanya sudah berada di tingkat menengah negara kuno-kuno. Selain itu, dia juga telah memahami keterampilan mistik Sage Agung dan Dewa Iblis Pangu. Saat dia menggenggam tinjunya erat-erat, auranya tersusun seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya sangat tenang. Tapi, satu pukulan itu saja memiliki aura destruktif di dalamnya. PSHEW. Lin Fan melangkah keluar saat tubuhnya berkedip ketika dia mengerahkan Sonier, namun sejauh ini dengan segera, Tuan Tua Guntur, karena Anda datang ke sini untuk mencari milik Anda sesungguhnya hari ini, Anda harus tetap di sini dan mati kalau begitu. Huff, kurang ajar. Tuan Tua Guntur tidak menyangka kekuatan Raja Manusia akan meningkat sedemikian rupa. Dia memastikan untuk tidak ceroboh saat dia meludahkan seteguk darah esensi, yang dengannya naga guntur raksasa yang mengamuk itu menjadi semakin liar. Ledakan. Dua kekuatan raksasa itu saling bertabrakan. Tetapi pada saat ini, Lin Fan mencengkeram naga guntur raksasa itu, dan mengikuti satu hentakan di tanah dengan kakinya, dia meninju dengan kekuatan yang sangat besar dengan lengan lainnya. Tuan Tua Guntur tertegun ketika tubuhnya melintas. Dengan itu, item legendaris melesat dengan cepat dan menyerang Lin Fan untuk mencoba menekannya. Brengsek, pertemuan ajaib macam apa yang pernah dialami orang itu. Tak disangka kekuatan yang memancar darinya sebenarnya akan berada pada tingkat kondisi budidaya penuh kuno abadi. Ini tidak terbayangkan. Dentang. Dengan satu pukulan, Lin Fan bentrok dengan item legendaris dari Old Master Thunder, menciptakan pusaran besar karenanya. Tidak disangka kamu masih memiliki item legendaris seperti itu, Tuan Tua Guntur. Sepertinya sumber dayamu cukup luas, iya. Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang dia pancarkan dipantulkan kembali entah bagaimana. Wajahnya berubah saat dia mengeluarkan kapak abadi. Tuan Tua Guntur, lakukan gerakanku ini. Bab 949, kamu sudah kalah. Senjata legendaris. Tuan Tua Guntur bisa merasakan aura yang memancar dari kapak abadi, akibatnya wajahnya sedikit berubah karena rasa tidak percaya. Ini adalah aura senjata legendaris yang benar. Pada saat ini, seluruh aura Lin Fan berubah dan menjadi sangat tajam. Aura tubuhnya menyatu ke dalam kapak abadi sementara sumber kekuatan di dalam auranya memancar lebih deras dan kekuatan tak terbatas menyelimuti permukaannya. Penghancuran. Cakrawala. Lin Fan meraung saat kapak abadinya membelah langit dan bumi. Dua kilatan kapak yang berbeda-beda yang melesat keluar mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika dua aura tajam ini melayang ke udara, mereka tampak seperti naga raksasa yang merobek lapisan kehampaan di atas sebelum melesat menuju Tuan Tua Guntur. Tuan Tua Guntur tidak menyangka kekuatan Raja Manusia sialan itu benar-benar mencapai keadaan seperti itu. Bagaimanapun, kedua sumbu ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Saya, Tuan Tua Guntur, tidak terkalahkan di dunia. Tuan Tua Guntur berteriak sambil mengepalkan kelima jarinya. Item legendaris mengeluarkan cahaya terbalik saat Dewa Petir setinggi 100.000 kaki bangkit dari tanah. Sepertinya seluruh dunia baru saja mengalami kekacauan total. Semua makhluk hidup dari ribuan ras yang sedang melarikan diri saat ini dapat merasakan wajah mereka menjadi pucat pasi ketika mereka merasakan gaung dari kekuatan yang dapat menggetarkan jiwa seseorang. Mereka begitu ketakutan hingga menggigil di punggung mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, hanya gema dari kekuatan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak dapat berharap untuk bertahan melawannya. Jika mereka lebih dekat dengan titik tumbukan, mereka bahkan mungkin akan dicincang sampai mati oleh kekuatan-kekuatannya. Apa yang terjadi di tempat mengerikan itu? Mungkinkah ada makhluk kuat lain yang muncul? Namun, ini bukanlah hal yang perlu mereka ketahui atau pahami. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Di mata mereka, semuanya terlalu menakutkan. Sial, kedua kapak itu adalah dua posisi pertama dari kapak abadi. Meskipun mereka belum cukup untuk menghadapi makhluk yang paling kuat, dengan peningkatan sumber kekuatan, jumlah kekuatan yang meledak tidak bisa dianggap enteng. Ketika dua kilatan kapak bertabrakan dengan item legendaris dari Tuan Tua Guntur, permukaan surat itu memperlihatkan lapisan-lapisan kekuatan guntur yang membungkusnya. Di bawah kekuatan-kekuatan yang luar biasa ini, bahkan ada riak yang bergetar hebat sebelum menyebarkan kekuatan yang muncul dari Lin Fan. Raja Manusia, kamu benar-benar terlalu sombong. Item leluhur Anda ini adalah item legendaris. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menjatuhkan benda legendaris leluhurmu ini? Kamu pasti sedang bermimpi. Tuan Tua Guntur meraung saat petir yang tak terbatas melesat seperti naga yang mengamuk dan menari di langit. Mereka dipenuhi dengan kemampuan untuk menghancurkan seluruh dunia. Oh, begitu. Lin Fan terkekeh dengan tenang, lalu menggerakkan jarinya dan menjentikkan pergelangan tangannya. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau mengambil langkahku selanjutnya? Suara apa itu? Tiba-tiba, aura Lin Fan berubah menjadi lebih halus dan tajam. Faktanya, bahkan ada kekuatan keabadian kuno yang abadi yang dibawa bersamanya. Itu adalah kekuatan yang terasa seperti langit terbelah dan bumi terbelah, kekuatan yang mampu mempengaruhi semua makhluk hidup di dunia ini. Apa itu? Wajah Tuan Tua Guntur terkejut ketika ekspresinya berubah. Dari dalam aura itu, dia merasakan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan, ada keinginan untuk berduel dengan surga.
Surat wasiat ini abadi dan tidak dapat dihancurkan, sesuatu yang tidak akan padam sepanjang zaman kuno. Itulah teknik mistik duel surga yang tak tertandingi dari Sage Agung. Tidak kusangka kamu akan memahami keinginan untuk menaklukkan seluruh zaman kuno. Tuan Tua Guntur merasakan jantungnya berdebar kencang saat ini. Tuan Tua Guntur, ini adalah langkah yang harus Anda lebih berhati-hati sekarang, oke? Jika tidak, Anda sendiri yang harus menanggung akibatnya. Lin Fan tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Fan saat ini bisa merasakan semua kekuatan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Surga membelah bumi membelah. Ledakan. Suara Lin Fan saat ini bagaikan sambaran petir saat dia berteriak, menyebabkan kilatan kapak melesat keluar dan merobek seluruh langit dan bumi. Sumber kekuatan memancar keluar saat sejumlah besar kekuatan berkumpul dalam gerakan, membelah bumi yang membelah langit ini. Ini adalah gerakan yang melampaui semua keterampilan mistik seni bela diri. Ini adalah jurus Dao yang bahkan bisa dikatakan memiliki kekuatan terkuat di seluruh dunia. Saat ini, Lin Fan ingin membelah dunia yang suram ini dan menciptakan dunia baru, dunia di mana dia akan memerintah sebagai penguasa. Bagaimana mungkin satu makhluk dari ras manusia bisa meledak dengan kekuatan sebesar itu? Mustahil, pasti tidak mungkin. Tuan Tua Guntur berteriak. Ledakan, kilatan kapak menembus segalanya, di hadapannya, waktu dan ruang hanyalah selembar kertas yang terkoyak dengan satu irisan, tanpa ada ruang perlawanan sama sekali. Dentang, detik berikutnya, kilatan kapak menyerang item legendaris dari Master Guntur Tua. Melalui pemberdayaan Old Master Thunder, item legendaris ini memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dari level aslinya. Permukaannya sangat tegas. Bahkan jika itu adalah seluruh kekuatan dari satu dunia, itu tidak akan cukup untuk memecahkannya. Tapi pada saat ini, suara retakan terdengar di kehampaan. Di permukaan item legendaris itu sebenarnya ada banyak sekali retakan yang muncul dengan cepat. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Darah terkuras dari wajah Tuan Tua Guntur. Ini adalah barang legendarisnya. Tidak kusangka kalau itu akan hancur hanya dengan satu tebasan kapak manusia ini. Tuan Tua Guntur membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemprotkan darah esensi dari hidupnya. Ketika darah esensi melayang ke dalam kehampaan, petir langsung meledak dan berubah menjadi simbol rahasia satu demi satu. Ketika simbol-simbol rahasia ini mendarat di item legendaris itu, ia tersentak dengan kuat sebelum mendarat kembali ke tangan Tuan Tua Guntur. Rune darah esensi itu menggantikan item legendaris dan malah dihancurkan oleh kilatan kapak itu. Melihat hilangnya sumbernya dan roh senjata yang menangis secara tragis di tangannya, hati Tuan Tua Guntur dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Raja manusia sialan, aku akan menghancurkanmu seluruhnya. Saat ini, Tuan Tua Guntur benar-benar marah dan matanya terbakar amarah. Tuan Tua Guntur, Anda sudah kalah. Aku saat ini berada pada kondisi puncak. Padahal saat ini kamu sudah tua. Auramu mulai kacau. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan kekuatan misterius muncul dari dalam tubuhnya. Inilah kekuatan darahnya. Lin Fan tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di dunia Xuan Huang. Saat darah dewa dimasukkan ke dalam tubuhnya, darah itu telah menukar darahnya sendiri. Namun, darah ini tetap tersembunyi di dalam tubuhnya selama ini. Dia sama sekali tidak tahu apa dampaknya. Tapi, melalui pertempuran dengan Tuan Tua Guntur ini, Lin Fan mulai menyadari bahwa darah dewa di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Tuan Tua Guntur, saat ini, suara Lin Fan tenang. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di wajah pembuatnya dalam sekejap. Kamu telah menyegel langit dan bumi. Sekarang bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak dapat melakukannya. Lin Fan menghantam dengan pukulan yang begitu liar hingga menyebabkan kekosongan di depannya pecah. Kekuatan yang keluar dari dirinya benar-benar mengerikan. Bahkan sebelum pukulan ini sampai ke wajahnya, Tuan Tua Guntur sudah bisa merasakan datangnya teror yang akan menimpanya. Brengsek, Tuan Tua Guntur sangat marah. Membuka telapak tangannya, dia menamparkan Lin Fan. Bam, telapak tangan Tuan Tua Guntur mendarat tepat di dada Lin Fan. Namun, yang terakhir tersenyum acuh tak acuh tanpa menunjukkan tanda-tanda perubahan apapun. Inilah keuntungan memiliki kondisi tubuh fisik yang tak terkalahkan. Anda, bam, Tuan Tua Guntur meraung dengan tangisan yang tragis ketika darah segar menyembur kemana-mana. Dengan satu tangan, Lin Fan mencekik Tuan Tua Guntur dan menghujani wajahnya dengan tinju demi tinju. Ratapan sedih tak henti-hentinya. B*STARD. Biarkan aku pergi. Tuan Tua Guntur sangat marah saat ini. Namun, setiap serangan yang dia mendaratkan pada Lin Fan terasa tidak lebih dari rasa gatal bagi Lin Fan. Babak 950, Anda tidak bisa melakukan itu. Melepaskanmu. Tidak, itu tidak bagus, bukan. Lihatlah kami sekarang. Aku melayangkan pukulan padamu dan kamu membalasnya dengan pukulan telapak tangan. Luar biasa. Mari kita terus saling menyakiti. Lin Fan terkekeh. Saat ini, Tuan Tua Guntur sudah ditangkap seluruhnya oleh Lin Fan. Tenggorokannya tercekat saat wajahnya menempel di dada Lin Fan. Biarkan saja, Tuan Tua Guntur ingin berjuang keluar dari masalah ini. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan Raja Manusia Sialan ini terlalu kuat, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pada saat ini, Tuan Tua Guntur mengangkat pantatnya dan berjuang untuk mencoba mundur. Dia tidak menyangka bahwa Raja Manusia Sialan ini akan bermain sekotor itu.
Pada saat yang sama, hal yang paling membuatnya marah adalah Raja Manusia Sialan ini hanya bergantung pada kondisi tubuh fisiknya yang tak terkalahkan. Tidak disangka dia akan seburuk ini. Tuan Tua Guntur, mari kita lihat dan lihat kemampuan lain apa yang Anda miliki untuk keluar dari ini. Lin Fan terkikik sinis. Kamu anjing asteriste. Tuan Tua Guntur mengeluarkan setiap kekuatan terakhir yang dia miliki seolah-olah dia sedang menyedot susu dari payudaranya saat dia berjuang dan menarik kembali tanpa henti. Tapi, meski dia melingkari seluruh tubuhnya dengan kekuatan guntur, itu semua sia-sia. Bagaimana bisa Raja Manusia Sialan ini melatih keadaan tubuh fisiknya hingga titik ini? Bahkan jika itu adalah makhluk paling kuat lainnya, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekuatan guntur ini dalam sekejap. Tapi bagi Raja Manusia Sialan ini, hal itu tidak menghasilkan apa-apa. Tuan Tua Guntur mau tidak mau merasa sedih atas fakta ini. Tuan Tua Guntur, lihat ini. Katakan padaku apa itu. Lin Fan mencengkeram tinjunya dan melambaikannya di depan Tuan Tua Guntur. Tinju. Tuan Tua Guntur mau tidak mau menjawab. Anda salah. Ini adalah tinju sebesar karung tinju. Setelah Lin Fan mengatakan itu, dia meninju wajah Tuan Tua Guntur sekali. Kekuatan pukulan tunggal itu sangat mengerikan melebihi apapun. Tuan Tua Guntur bisa merasakan seolah-olah seluruh wajahnya terdistorsi dan dirusak olehnya saat ini. Tinju meledak darah dari bintang utara. Ini adalah sarung tangan khusus yang dibuat oleh Lin Fan dan tidak terlihat saat dia memakainya di tinjunya. Satu pukulan pasti akan menyebabkan darah keluar sementara 3 pukulan pasti akan menyebabkan ledakan. Darah segar menyembur kemana-mana saat ini. Tuan Tua Guntur tidak pernah menyangka bahwa wajahnya akan begitu rapuh hingga bisa menyemburkan darah hanya dengan 1 pukulan. Darah segar dari makhluk yang paling kuat adalah sesuatu yang jauh dari normal. Setiap tetes darah memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Jika ada orang normal yang mendapatkan ini, menjilat setetes darah ini bisa membuat mereka meledak dari dalam karena kelebihan kekuatan. Dan, bahkan jika itu adalah seniman bela diri lainnya, setetes darah pun dapat membuat mereka berkultivasi dalam jangka waktu yang lama. Apakah itu menyakitkan? Saat ini, Lin Fan benar-benar kembali dalam posisi yang diuntungkan. Sekarang Tuan Tua Guntur telah jatuh ke tangannya, dia pasti sangat ingin menghajarnya. Tuan Tua Guntur ini telah lama memburunya. Setiap kali dia muncul, bayangan Tuan Tua Guntur pasti akan mengejarnya dari belakang. Sekarang pihak lain telah jatuh ke tangannya, jika dia tidak membiarkan orang ini mengetahui perasaan dipukul, dia pasti akan menganggap milikmu benar-benar sebagai penurut. Raja Manusia, lepaskan aku. Nenek moyangmu ingin melawanmu selama 300 ronde. Teriak Tuan Tua Guntur. 300 ibumu. Jika aku melepaskanmu, kamu pasti akan membuat terobosan, dasar brengsek. Lin Fan tertawa sebelum meninju wajah Tuan Tua Guntur sekali lagi. Bam, ARGH. Seolah-olah darah Tuan Tua Guntur adalah bagian dari prasmanan yang disemprotkan kemana-mana. Bagi makhluk yang sangat berkuasa, menerima penghinaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia tanggung. Tahukah kamu apa nama teknik tinju ini? Lin Fan bertanya. Lepaskan leluhurmu. Tuan Tua Guntur tidak ingin mengetahui nama atau apapun. Satu-satunya hal yang dia inginkan saat ini adalah dibebaskan dan menjatuhkan Raja Manusia Sialan ini dengan kejam. Aku akan memberitahumu, ini adalah tinju meledak darah dari bintang utara. Tahukah kamu apa efek dari pukulan ini 3 kali berturut-turut? Lin Fan mendengus. Kau benar-benar melepaskanku sekarang juga. Tuan Tua Guntur melolong. Lin Fan tidak menjawab saat dia mengirimkan pukulan lagi. Bam, suara ledakan terdengar. Ini adalah pukulan ketiga yang dilakukan. Wajah Tuan Tua Guntur terbelah dengan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ini adalah pemandangan yang mengerikan untuk ditanggung. Jika ada makhluk terkuat lainnya yang hadir di sini, mereka pasti akan ketakutan. Ini adalah makhluk yang sangat kuat, bukan karung tinju. Kemarahan di hati Tuan Tua Guntur membara saat kekuatan Guntur melilit seluruh tubuhnya. Retak, retak, mendesis, mendesis. Di bawah kekuatan Guntur, seluruh kekosongan mulai bergerak dan meledak. Tapi bagi Lin Fan, hal itu sama sekali tidak bisa menimbulkan kerusakan pada tubuh fisiknya. Tuan Tua Guntur, tahukah Anda apa pukulan saudara dari tinju meledak darah bintang utara? Lin Fan bertanya dengan dingin. Tuan Tua Guntur tidak menjawab. Saat ini, dia sudah marah setelah dipukul oleh Lin Fan berulang kali. Gelandangannya yang terangkat itu bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara saat dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kesulitan ini. Aku akan memberitahu Anda, pukulan saudara dari tinju meledak darah bintang utara adalah tinju meledak payudara bintang utara. Pukulan pertama, bam, Lin Fan meninju ke sisi kiri dada Tuan Tua Guntur. Untuk sesaat, rasa sakit yang tajam melanda dirinya. Tidak dapat menahan rasa sakitnya, Tuan Tua Guntur berteriak dengan sedih. Ini, tiba-tiba, Tuan Tua Guntur menemukan bahwa dadanya bertambah besar. Ini, Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Apa yang telah kau lakukan pada leluhurmu? Tuan Tua Guntur berteriak sekuat tenaga. Dia merasa bahwa Raja Manusia Sialan ini terlalu tercela dan tidak tahu malu. Huhwe, disinilah letak keajaiban teknik tinju ini. Pukulan berikutnya adalah dadamu yang lain, oke. Lin Fan tertawa dingin. Hentikan itu, Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Anda lebih baik menghentikan itu untuk leluhur Anda.
Sebagai raja dengan BUDIDAYA negara kuno yang pertama, bagaimana Anda bisa berbentuk sangat rendah untuk menggunakan gerakan terkenal tersebut? Tuan Tua Guntur berteriak. Sebagai makhluk yang sangat kuat, bagaimana mungkin dia bisa keluar ke dunia dengan tubuh seperti itu? Tuan Tua Guntur, sekali lihat saja, orang akan tahu bahwa Anda jelas tidak memahami orang seperti apa Anda sebenarnya. Sejak Yang Mulia dimulai di dunia Xuan Huang, langkah pertama yang saya pelajari adalah monyet mencuri persik. Apakah Anda ingin tahu bagaimana kejadian monyet mencuri persik? Lin Fan terkekeh dingin. Lepaskan ANCESTORMU. Berjuang dengan ANCESTOR Anda untuk 300 round yang baik jika Anda punya nyali. Tuan Tua Guntur sedang terbakar amarah saat dia melolong tak terkendali. Hehe, petik kedua, bam, ketika pukulannya mendarat dan Tuan Tua Guntur menyadari keadaan dadanya setelahnya, dia mulai meratap sekali lagi. Dia kemudian mengerahkan kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk menekan situasi aneh yang terjadi di tubuhnya. Namun yang mengejutkannya, tidak ada yang berhasil sama sekali. Apa yang sedang terjadi saat ini? Bagaimana sekarang? Apa pendapat Anda tentang hal ini saat ini? Lin Fan terkekeh dan bertanya. Tuan Tua Guntur memelototi Lin Fan dengan tatapan maut, leluhurmu tidak sabar untuk menghancurkan kamu. Lin Fan mengangkat bahunya, jangan khawatir. Mengingat kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan mampu menembus tubuhmu, apalagi berbicara tentang mencabik-cabiknya. Tuan Tua Guntur memandang Lin Fan dengan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, dia mau tidak mau mengakui bahwa perkataan Raja Manusia itu benar. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan pihak lain. Baiklah, karena aku sudah lama bermain denganmu, Yang Mulia akan mengirimmu pergi kalau begitu, kata Lin Fan. Saat Tuan Tua Guntur mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah, kamu ingin membunuh aku. Itu benar, mustahil, kamu tidak akan pernah bisa membunuh leluhurmu selama kekal. ANCESTOR Anda adalah ANCESTOR of the Thunder Aceh. Guntur benar-benar tidak dapat dihancurkan. Hanya seseorang seperti kamu dan kamu berpikir bisa melakukannya. Tuan Tua Guntur mengejek. Kehidupan lampau, bunuh. Seketika, wajah Tuan Tua Guntur kehilangan semua warnanya, kakakmu. Jangan cemas sekarang, ini hanyalah sutra reinkarnasi 3 seumur hidup dari Buddha leluhur, itu saja. Aku hanya akan membunuh ketiga masa hidupmu sehingga kamu bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Lin Fan menjawab dengan tenang. Tidak, tunggu, kau tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, Tuan Tua Guntur panik. Dia tidak menyangka bahwa Raja Manusia akan benar-benar mengetahui keterampilan mistik ini. Hehe, cek. Subscribe channel, like dan komentar.